Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah Masjid Darul Maghfirah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita telah diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur secara berjamaah di masjid yang mulia ini. Kami harapkan tentu ini yang tidak ada uzur bisa mengikuti kajian pada zuhur yang khusus dilaksanakan di bulan Ramadan ini sebagai program dari manajemen rumah sakit, karena majelis ilmu ini pahalanya lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Jadi kalau mementingkan sholat sunnah justru kurang tepat, karena di sini kita duduk di majelis ilmu mendengarkan tausiah itu pahalanya adalah 1000 rakaat sholat sunat. Padahal saya sendiri belum pernah melaksanakan sholat sunat 1000 rakaat. Sholat tarawih 23 rakaat saja rasanya sudah sambat-sambat. Untuk kali ini kajian saya buka dulu, saya lupa. Tema dari kajian kali ini adalah cara tepat memuliakan bulan Ramadan, karena kita sebagai umat Muhammad ini diketahui umurnya lebih pendek daripada umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Karena itu Allah memberikan keistimewaan adanya bulan Ramadan, bulan yang mulia di mana terdapat satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Nah, ini nanti lebih tepatnya nanti akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Iskandar. Nanti sekalian ditutup dengan doa. Waktu kami berikan sepenuhnya. Monggo. Mohon maaf atas kata-kata yang saya dalam pengantar ini kurang berkenan. Saya cukup tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masya Allah, la sukul khair illallah. Bismillah, masya Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillah, masya Allah, maka namin nimatafi minallah. Bismillah, masya Allah, la khawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat duhur Masjid Baitul Maghfirah, hafidhullah. Alhamdulillah, siang hari ini kita sama-sama sampai saat ini bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah siang hari ini kita sama-sama bisa hadir di tempat yang barokah ini, yang mulia ini, untuk bersama-sama melaksanakan sholat duhur berjamaah. Mudah-mudahan teriring doa, semua kegiatan kita, puasa kita, sholat kita, dan amalan-amalan yang soleh, amalan-amalan yang baik diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kang kula hormati, bulan Ramadan ini merupakan bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh ampunan, dan bulan yang mulia dan sangat mulia. Hadirin kang kula hormati, di sebuah kesempatan di atas mimbar Rasulullah SAW pada waktu posisi di atas mimbar ini
beliau mengucapkan amin, amin, amin sampai 3 kali, dan itu di sela-sela. Setelah turun dari mimbar, sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Duhai baginda, apa yang menyebabkan baginda mengucap amin di sela-sela itu sampai 3 kali?" Kemudian Rasulullah menyampaikan, "Wahai sahabat, tadi aku didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril berdoa dan minta agar doanya diamini. Yang pertama, doa malaikat Jibril adalah, seandainya ada hambamu ya Rasul, ketika namamu disebut mereka tidak mau membaca sholawat, maka celakalah orang itu." Kemudian Rasulullah diminta untuk mengamini, dan Rasulullah mengamini. Kemudian yang kedua, malaikat Jibril berdoa, seandainya ada umatmu ya Rasul menemui orang tuanya, ada orang tuanya hidup, tetapi mereka tidak bisa memuliakan orang tuanya, tidak bisa berbuat baik kepada orang tuanya, maka celakalah orang itu. Rasulullah diminta mengamini, dan Rasulullah mengamini. Kemudian yang ketiga, seandainya ada umatmu ya Rasul ketika datang bulan Ramadan tetapi dosanya tidak diampuni oleh Allah, malah berbuat maksiat kepada Allah, maka sungguh celaka orang itu. Maka Rasulullah diminta mengamini, dan Rasul mengamini. Dari sini kita bayangkan, sing donga malaikat Jibril, sing ngamini Rasulullah, kira-kira ya nopo. Nah, oleh karena itu tadi disampaikan oleh, aku disebut Al-Mukarram Al-Mukarram Fauzi ya, itu kita isi kegiatan-kegiatan yang mulia ini, kita isi bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Tentu Allah ini maha kuasa, maha melihat. Umat kita, umat saat ini itu memang manusia, tempat salah dan lupa. Oleh karena itu, coba kita bayangkan, kenapa sih kok ada hari Jumat? Jumat itu harapannya kan 1 minggu. Nah, ada 6 hari kita kerja. 1 hari itu pada hari Jumat, itu diharapkan kita itu bisa untuk menghapuskan itu, menjaga 1 minggu itu. Maka ketika Jumat itu kita anjurkan membaca sholawat, banyak sholawat, kemudian melebihkan berderma, kemudian diminta untuk membaca surat Al-Kahfi, dan sebagainya dan sebagainya. Harapannya apa? Harapannya 1 minggu itu tertutup dengan itu tadi. Kemudian 1 tahun ada 12 bulan. 1 bulan Allah menamakan namanya bulan Ramadan. Harapannya apa? 1 tahun itu bisa terjaga kita itu. Kayak ini tadi, manusia itu banyak salah dan lupa. Jadi sudah disiapkan oleh Allah. Oleh karena itu bulan Ramadan ini hendaknya kita manfaatkan betul. Kita upayakan betul, karena ini mulia, maghfirah. Banyak ampunan. Tadi disebutkan tadi, dari riwayat tadi kan celaka sampai tidak memaafkan bulan Ramadan. Nah, oleh karena itu hadirin yang kami hormati, di bulan Ramadan ini mari kita isi dengan kegiatan. Kira-kira apa yang kita banyak sekali disampaikan, mungkin yang kami sampaikan nanti juga mengulang-ulang ya, ini ular-ular ya, sesama muslim saling mengingatkan. Jadi sana sekolah buatan ustadz nih. Jadi hanya saling mengingatkan supaya kita, karena Ramadan ini tiap 1 tahun mungkin kita ada lupa ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, jadi kira-kira apa kegiatan yang perlu atau amalan-amalan apa kita menyambut bulan Ramadan ini? Yang pertama adalah menghidupkan malam harinya dengan qiyamul Ramadan. Qiyamul Ramadan, sholat malam ya, sholat malam. Ya. Sekali lagi, Ramadan itu begitu mulia. Sampai biasanya kalau qiyamul Ramadan, qiyamul lail itu kan di atas jam 12. Tetapi sholat taraweh itu sudah bisa dianggap sebagai qiyamul Ramadan atau sholat malam. Inilah kelebihan di bulan-bulan yang lain. Maka jangan sampai ditinggalkan ketika pagi kita sampai sore kita melaksanakan puasa Ramadan, malamnya kita isi dengan sholat taraweh, sholat witir, dan lain sebagainya. Dan kalau belum bisa melaksanakan sholat taraweh, sholat witir,
jangan sampai mengatakan sunawai, sunawai, jangan. Jadi kita kalau belum melaksanakan amalan sunnah, paling tidak mudah-mudahan nanti aku bisa melaksanakan amalan itu. Kalau belum bisa, jangan sekali-kali kita mengatakan sunawai, jangan seperti itu. Nah, Bapak-bapak hadirin saya hormati, kita tidak perlu lagi mendebatkan 23 atau 20 apa 8 tidak. Karena nanti habis waktu kita itu membahas masalah itu. Mencari sana, mencari sini, malah tidak terawih. Coba kita terawih. Dan sebaiknya kalau yang 20 ya jangan cepat-cepat pilat. Jadi kalau dulu mungkin zaman-zaman saya waktu kecil itu juga begitu, mencari kira-kira masjid sing cepet iku ndi salat iki. Jadi semakin cepat itu nyaman jadi ngono. Padahal tidak. Menurut di sekitar daerah mana itu Yaman itu biasanya sholat yang sekitar 23 atau 20 itu sekitar 45 ya, 45 menit lah paling nggak, itu sudah dengan tomak ninanya dan sebagainya itu. Kalau ada orang yang nggak cepat, yang 10 menit ya mohon maaf ya, kalau kita hitung ya nggak nutut lah itu ya, seperti itu. Jadi harus ada tomak nina tetap. Kalau di Yaman itu sekitar 45 menit, kalau sama isanya ya mungkin 1 jam, itu dengan tomak ninanya. Lah mungkin ada yang mengambil subhanallah wa bihamdihi 1 kali boleh. Jadi Rasulullah itu mengajarkan 1 kali, 3 kali, 10 kali, bahkan sujudnya itu sama dengan ketika berdiri. Jadi kalau ada orang subhanallah wa bihamdihi 1 kali itu jangan disalahkan, ada dasarnya seperti itu. Hadirin yang kalau hormati, kemudian yang kedua adalah iktikaf. Iktikaf terutama di hari-hari akhir bulan Ramadan. Nah, kalau kepingin ya mulai dari awal ya. Tetapi sudah tahu umat Rasulullah ini kecil-kecil, lemah-lemah ya. Terus di ancer-ancernya diberitahu 10 terakhir, dan itu mungkin malam-malam ganjil. Nanti di ini ya 10 terakhir malam ganjil. Nah ini jangan sampai lupa untuk melaksanakan isi kegiatan malamnya itu. Sama ya yang mulai membaca Quran dan sebagainya. Dan salah satu keistimewaan di bulan Ramadan adalah keistimewaannya adalah turunnya Lailatul Qadar itu pada bulan Ramadan. Ini tidak dimiliki umat yang lain. Tadi disampaikan oleh Ustaz Fauzi itu, kita diberi seperti itu. Kalau dihitung lebih baik dari 1000 bulan. Berarti lebih baik 1000 bulan, berarti di atas 1000 bulan. Kalau dihitung bulannya berapa? 83. Itu setelah kita hitung sebenarnya ya. Kalau dibanding umatnya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu waktu dakwah itu sekitar 950 usianya. Terus dakwanya ya 950. Kemudian dihitung usianya itu di atas 1000. Nah kalau kita ngitung dengan ibadahnya orang-orang dulu nggak nutut, makanya subhanallah kita sudah dikasih bonus apa? Lailatul Qadar. Kita manfaatkan betul malam-malam ini ya, 10 terakhir terutama itu, karena pertama adalah 10 pertama rahmat, 10 kedua adalah ampunan, yang ketiga adalah itu minan nar atau pembebasan dari api neraka. Jadi nanti 10 terakhir mau dimanfaatkan, monggo. Kalau misalnya nggak bisa ya diupayakanlah. Paling tidak itu sholat isya-nya, kemudian baca Quran, kemudian sholat subuhnya jangan sampai ditinggalkan. Jadi sekali lagi keistimewaan salah satunya adalah pada Ramadan ini turunkan Lailatul Qadar yang itu lebih baik dari 1000 bulan. Dan kalau kita konversi dengan bulan itu sekitar 83 tahun ya, 83 tahun. Jadi kalau umur kita 60 atau 20 lah, 20 ya kita hitung tiap tahun kita dapat itu ya kita ngalihkan saja. Begitu. Tapi setelah yakin dapat itu gini, wis aku gak perlu ibadah, tak hitung itu aku sebati. Ya, jangan begitu. Artinya itu apa ya, tetap kita ibadah seperti itu. Karena kalau orang-orang itu ditanya, Pak Ji kok gak sholat tuh? Aku ingin sholat nok Mekah. Lah nok Mekah itu sakmene bisa tak hitung wis bener, tapi nok omah gak perlu sholat. Itu repot tanggung niku ya. Nah itu ada orang seperti itu. Pak Haji dari haji itu ditanya, kok gak sholat lagi Pak Haji? Loh di Mekah itu berapa? Kan 100.000 lah dikalikan. Nah, aku nok omah gak perlu sholat. Pinter Pak Haji. Hadirin yang kalau hormati, kemudian yang ketiga tadarus Al-Quran dengan mengusahakan khatam dalam rangka mensyukuri nikmat. Jadi keistimewaan di bulan Ramadan itu selain Lailatul Qadar juga turunnya Al-Quran atau nuzul Quran. Nah untuk mensyukuri
turunnya Al-Quran ini kita dianjurkan untuk khatam paling tidak 1 kali. Kalau Imam Syafi'i, Imam Maliki itu 60 kali, berarti 1 hari 2 kali. Kita paling tidak upayakanlah paling nggak 1 kali, paling tidak 1 kali. Syukur-syukur lebih dari itu. Jadi semakin hari kita tambahnya usia, harapan kita kan kualitas daripada puasa kita ya, ibadah kita itu semakin meningkat, tidak semakin menurun. Oleh karena itu ya diupayakanlah dalam Ramadan ini yang sebelum tahun kemarin belum bisa, mungkin tahun ini diupayakan untuk paling tidak khatam satu kali, mensyukuri turunnya Al-Quran yang itu adalah salah satu keistimewaan yang ada di bulan Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang kami hormati, kemudian yang keempat adalah memperbanyak doa syahadat, istighfar, memohon surga dan dijauhkan dari neraka. Ya. Doa-doa ini mungkin sering kita baca ketika kita selesai sholat taraweh. Biasanya begitu ya. Doanya begini. Salah satunya, ini redaksi macam-macam redaksinya ya, nanti bisa dian. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ada redaksi yang lain ya. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Jadi redaksinya itu. Itu dibaca diulang-ulang. Artinya apa? Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah. Astaghfirullah, aku beristighfar kepada Allah. As'alukal jannah, aku memohon kepadamu surga. Wa a'udzubika minan nar, dan jauhkan dari neraka. Jadi kan 10 terakhir itu kan dibebaskan dari neraka. Harapan kan itu. Dan itu diulang-ulang bacaan itu. Jangan dibaca hanya waktu selesai sholat taraweh. Jadi dibaca itu. Makanya kalau di tempat-tempat yang nanti ya, mungkin tempat-tempat yang di Yaman, di Arab itu, kalau menjelang berbuka itu bukan ngabuburit ya. Ya mungkin kita dulu ya si nom-nom biar ngabuburit itu ngentekno waktu. Padahal itu adalah waktu mustajabah kepada Allah. Jadi 10 menit atau 15 menit di hidangan tidak apa-apa, dihadapi hidangan itu. Baca itu. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzu minan nar. Kalau perlu ibu-ibu yang nggak bisa, goreng itu boleh baca itu. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, ambil goreng ini Pak. Itu tidak apa-apa dilakukan seperti itu. Jadi doa ini jangan sampai hanya dilakukan pada waktu sholat tarawih, tidak, tapi dilaksanakan boleh ketika sholat seperti ini, sholat habis dhuhr ini bisa dibaca itu, karena itu memang doa. Selain itu doa yang lain adalah Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Terus ada yang redaksi lain ya, Allahumma innaka karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu dibaca juga, mungkin 3 kali diulang-ulang. Allahumma, ya Allah, innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sesungguhnya engkau zat yang mulia, yang maha mengampuni. Engkau menyukai pengampunan, maka berilah pengampunan kepadaku. Jadi sudah ya, doa-doa ini juga mungkin sudah diulang-ulang habis tarawih itu. Lah sayangnya itu kan tarawih tok mari ngono itu. Padahal itu dianjurkan menjelang berbuka itu waktu-waktu mustajabah. Itu bisa dimanfaatkan betul ya, seperti itu. Kemudian ada doa tambahan yang lain dari para orang-orang soleh, orang alim, diantaranya adalah ya adim anta ilahi la ilaha ghairuk ighfirli dzambal adim fa innahu la yaghfiru dzambal adim ilal adim ya adim. Itu ada tambahan seperti itu. Ya adim, wahai yang maha agung, anta ilahi la ilaha ghairuk, engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain engkau. Ighfirli dzambal adim, ampunilah dosa yang besar. Fa innahu la yaghfirul adim ilal adim. Sesungguhnya tidak bisa mengampuni dosa besar itu kecuali engkau ya Allah. Nah, kemudian ada yang lain, mungkin ini juga sering dibaca, yaitu Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallam bina mutaqabbal. Ini juga sering dibaca. Jadi ada yang paling tidak yang tadi ya asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah. Jadi ibu-ibu itu bisa sambil goreng, sambil itu dibaca itu. Kemudian tadi Allahumma innaka afuwwun, kemudian ya adim kalau itu tambahan-tambahan ya, seperti itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian,
di bulan Ramadan itu selain keistimewaan juga ada keutamaan di bulan Ramadan itu ketika kita melaksanakan puasa, melaksanakan ibadah sunnah itu sama dengan melaksanakan ibadah wajib di bulan lain. Itu salah satu keutamaan. Tadi keistimewaan ya, diantaranya keistimewaan itu turunnya Lailatul Qadar, terus kemudian nuzul Quran, itu keistimewaan. Sebenarnya banyak keistimewaannya itu. Keutamaannya diantaranya itu melaksanakan ibadah sunnah itu sama dengan wajib pada bulan lain. Melaksanakan ibadah wajib 70 kali. Nah, itu keutamaannya. Maka kesempatan ini kami mengajak bapak-bapak, ibu-ibu ya mungkin ya dulu masih menyempatkan kalau menjelang berbuka itu kesana ya, sekarang mulai latihan ya, menjelang itu 10 menit 5 menit kita berdoa menghadap menghadap santapan mau berbuka itu sambil doa itu diulang. Yang terakhir yaitu amalan, sebenarnya banyak sekali yang mungkin saya sampaikan beberapa saja. Tadi disampaikan diantaranya adalah jangan lupa untuk menyibukkan diri pada aktivitas mencari ilmu. Tadi disampaikan oleh Ustadz Fauzi untuk memanfaatkan ilmu. Jadi ilmu ini datang mendengarkan, ngaji kuping dan sebagainya di rumah seperti itu. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf, ngapunten sanes kula sanes Ustadz ini tadi, mohon maaf ya. Oleh karena itu doa di Pak Fauzi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatihil lima ughliq wal khatamil sabaq nasil haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa qadril azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sahil wa yasir ma ta'assar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sahil wa yasir ma ta'assar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sahil wa yasir ma ta'assar. Asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruhu wa as'alukal jannah wa atubu minan. Asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruhu wa as'alukal jannah wa atubu minan. Asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruhu wa as'alukal jannah. Allahumma innaka tuhibbul afwa fa'fu. Ya adim anta ilahi la ilaha ghairuk. Ighfir dzambal adim fa innaka dzamban adim ilal adim ya adim. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa taslim Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bisiril Fatihah.